Dan selanjutnya, karena dalam kasus ini kita melihat bahwa kasus pencuriannya benar terjadi dan korbannya ada. Sehingga kami minta kepada penegak hukum, dalam hal ini penyidik, untuk melanjutkan penyelidikan kasus ini, membuka kembali penyelidikan kasus ini untuk menentukan siapa pencurinya sebenarnya. Memang pencurian ini terjadi, tapi bukan suami saya melakukan. Jadi saya merasa puas dengan putusan yang telah diberikan oleh para hakim. Bagi mereka yang mengambil, itu yang harus dihukum. Bukan suami saya yang dihukum, karena dia tidak melakukan kesalahan. Seorang Gaspar Tipnony yang memang saya yakini dari awal bahwa dia bukan pelaku pencurian, akhirnya diputus bebas. Dia yang sudah mengawal kasus ini dari awal penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan sampai persidangan, dan hari ini kita sudah dengarkan hasilnya adalah putusan bebas. Ini juga peran penting juga dari media. Yang kedua, kita melihat dalam berbagai pemberitaan terkait dengan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di Kabupaten Kupang, terkhususnya di Pengadilan Negeri Elamasi. Hari ini Pengadilan Negeri Elamasi membuktikan integritas penegakan hukum di Kabupaten Kupang, terkhususnya di lembaga Pengadilan Negeri Elamasi. Sehingga atas nama terdakwa, atas nama keluarga, dan kami tim penasehat hukum dari LBH Surya NTT Perwakilan Kabupaten Kupang, kami menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada majelis hakim karena memberikan putusan yang benar-benar adil, memberikan putusan yang benar-benar sesuai dengan fakta persidangan. Bapak Ibu mungkin tadi semua sudah menyaksikan putusan, mendengarkan semua pertimbangan hukum, semua itu berdasarkan pada bukti dan fakta persidangan. Sehingga majelis hakim kami nilai bahwa memberikan putusan yang benar-benar sesuai dengan hukum yang berlaku di negara kita. Dan terkait dengan putusan bebas hari ini, kami sudah berkoordinasi dengan kepanitraan untuk kami minta petikan putusannya, tentu putusannya bebas, dan setelah kami dapatkan petikan putusannya, kami akan berkoordinasi juga dengan pihak rutan untuk hari ini pun kami bawa pulang Pak Gasper untuk kembali ke kehidupannya bersama-sama dengan keluarganya. Dan terkait dengan pertimbangan hukum dalam putusan, harkat dan martabat dari terdakwa, kami akan diskusikan antara keluarga dan tim penasehat hukum untuk mempertimbangkan langkah hukum apa yang akan kami lakukan. Dan selanjutnya, karena dalam kasus ini kita melihat bahwa kasus pencuriannya benar terjadi dan korbannya ada. Sehingga kami minta kepada penegak hukum, dalam hal ini penyidik, untuk melanjutkan penyelidikan kasus ini, membuka kembali penyelidikan kasus ini untuk menentukan siapa pencurinya sebenarnya. Sehingga publik Kabupaten Kupang, bahkan Indonesia, yang hari ini dan sebelumnya viral terkait dengan Pak Gasper, terdakwa ini melakukan tindak pidana pencurian, setidaknya publik mengetahui bahwa ternyata pencurinya bukan Gasper Tipnony, tetapi ada orang lain yang harus bertanggung jawab dalam kasus ini. Dan korbannya juga ada. Sehingga hak dari terdakwa tentu kami akan perjuangkan yang hari ini sudah dinyatakan bebas, tetapi hak korban juga harus diperhatikan. Sehingga publik juga melihat bahwa benar kasus pencurian ada, tetapi yang melakukannya bukan Gasper Tipnony sebagaimana petikan putus atau sebagaimana amar putusan yang sudah dibatalkan bahwa seluruh dakwaan primair maupun subsidiar dan lebih subsidiar tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Terkhusus untuk saksi-saksi yang di tingkat penyelidikan dan penyidikan yang menyatakan bahwa terdakwa dalam hal ini Pak Gasper Tipnony yang melakukan tindak pidana pencurian, tentu kami akan berdiskusi, sekali lagi kami akan berdiskusi bersama keluarga dan tim hukum, dan tentu kami harus mengambil langkah hukum karena klien kami ini sudah menjadi korban, sudah ditahan 3 bulan. Bahkan seluruh publik Kabupaten Kupang, bahkan Indonesia mengetahui bahwa pencuri pisangnya adalah Gasper Tipnony. Sehingga tetap kami akan melakukan upaya hukum. Jadi baik, mungkin saya sangat bersyukur. Saya sangat bersyukur dan berterima kasih karena saya berdiri di sini, saya kuat itu karena dukungan dari
Bapak Mama semua, terutama bagi LBH yang telah membantu saya, dan juga saya berterima kasih juga kepada para media yang telah mempublikasikan ini kasus, sehingga pada hari ini suami saya bisa dibebaskan. Karena satu dambaan yang paling besar yang saya rasakan bersama dengan keluarga, bahwa suami saya ditahan selama 3 bulan, sedangkan dia tidak melakukan pencurian. Memang pencurian ini terjadi, tapi bukan suami saya melakukan. Ada orang yang melakukan pencurian ini. Jadi saya merasa puas dengan putusan yang telah diberikan oleh para hakim. Dan saya juga mau katakan bahwa saya berterima kasih juga kepada Bapak Yohanes Yap yang telah membantu juga, karena setiap kali persidangan Pak Yohanes juga selalu hadir. Saya percaya bahwa Pak Yohanes ini merasa bahwa suami saya itu tidak bersalah. Tetapi Pak Yohanes Yap ini dia mencari keadilan, supaya benar-benar keadilan itu ditegakkan. Jadi bagi mereka yang mengambil, itu yang harus dihukum. Bukan suami saya yang dihukum, karena dia tidak melakukan kesalahan. Jadi mungkin ini isi hati dari saya, bahwa saya sangat bersyukur. Terlebih saya bersyukur kepada Tuhan, karena ini semua adalah campur tangan Tuhan. Jadi mungkin dari saya seperti itu. Untuk pemulihan nama baik, saya sebenarnya sudah sampaikan dari tadi bahwa kami dari tim kuasa hukum tetap akan melakukan upaya itu. Tetap kami akan mengajukan upaya pemulihan nama harkat dan martabat dari terdakwa, harus dipulihkan hak-haknya. Baik, saya sangat bersyukur dan memuji putusan yang ada, bahwa seorang Gaspar Tipnoni yang memang saya yakini dari awal bahwa dia bukan pelaku pencurian, akhirnya diputus bebas. Saya sangat mengapresiasi majelis hakim. Yang pasti saya tetap mencari keadilan, jadi para pelaku yang sebenarnya akan saya laporkan lagi untuk bisa diproses secara hukum sesegera mungkin. Sesegera mungkin. Iya. Berarti akan ada babak baru selanjutnya. Betul sekali. Ya, nanti kita lihat aja, itu biar penyidik yang bekerja, dan saya berharap penyidik jangan salah bekerja lagi, salah menetapkan tersangka atau terdakwa. Karena dari fakta persidangan sudah jelas, itu para pelakunya sudah ada yang sudah mengaku juga di fakta persidangan sebelumnya. Jadi mungkin kerja penyidik lebih mudah sebenarnya. Kalau yang saya ikuti yang pergi ngambil itu kan 5 orang. Saudara RM, saudara RS, sama 1 orang sopir, sama 2 orang kernet. Kerugiannya secara materi sudah ada kapan itu, coba nanti juga lihat. Kalau untuk kerugian imaterinya juga akan saya pertimbangkan untuk mungkin saya lakukan gugatan lagi. Ya, karena kasus ini sudah cukup lama, saya mengalami kerugian cukup besar. Semenjak tahun 23 awal. Ya. Oke. Oke, terima Baik, kasih Pak. makasih. Kami menunggu Bapak selanjutnya. Siap.